Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Leonardo Ginting. Hari ini kita masih di dalam seri yang sama, yaitu pertumbuhan dan perubahan. Hari ini kita juga membahas tema yang gak kalah menariknya dari seri-seri sebelumnya, yaitu PPKM. Nah, ada apa nih dengan PPKM? Apa sih kira-kira menariknya PPKM, tema yang dibahas hari ini? Yuk, jangan lupa simak videonya lebih lanjut ya. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita, membahas tema kita, mungkin teman-teman ada yang udah mendengar atau ada yang belum mendengar. Tapi saya pengen remind aja, kemarin tanggal 9 Agustus, Pak Jokowi sudah mengumumkan perpanjangan PPKM untuk tahap berikutnya ya, sampai tanggal 16 Agustus untuk wilayah Jawa dan Bali, di luar Jawa dan Bali, sampai tanggal 23 Agustus karena ada beberapa mungkin mengenai virus COVID ini penyebarannya masih signifikan di luar Jawa dan Bali sehingga PPKM masih diperpanjang sampai 23 Agustus. Nah, dengan adanya perpanjangan PPKM ini, ada banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa pemerintah memutuskan, atau mungkin sekejam itu. Ada banyak orang yang stres, ada banyak orang yang marah, ada banyak orang yang mungkin kecewa dengan keputusan pemerintah. Tapi saya rasa pemerintah dalam hal ini sudah mempertimbangkan matang-matang, dan juga terutama Pak Jokowi sudah mendapat masukan ya dari berbagai expert yang di bidangnya. Udah menerima berbagai masukan, dan saya yakin mereka juga sudah mempertimbangkan nih mana yang urgent antara ekonomi atau kesehatan nih masyarakat kita. Nah, kali ini Presiden Jokowi beserta jajarannya memutuskan untuk tetap mendahulukan kesehatan kita dibandingkan ekonomi yang saat ini mungkin juga masih terdampak, masih lesu. Tapi mungkin ada banyak dari kita yang juga malah marah atau kecewa ya gara-gara keputusan ini. Nah, ini membuat kita jadi stres, membuat kita jadi mungkin sulit tidur karena memikirkan mungkin bagaimana menggaji karyawan, atau mungkin karyawan nih, kita bekerja di perusahaan yang mungkin masuk kategori non esensial. Ini akhirnya kita mungkin mendapat PHK atau mungkin pengurangan gaji. Nah, ini membuat kita jadi yang tadinya sebenarnya mungkin uang itu ada pos-posnya, akhirnya jadi gara-gara PPKM ini akhirnya terdampak semuanya, mungkin planning ada yang batal dan sebagainya. Tapi jangan takut teman-teman, saya percaya setiap hal yang kita alamin, setiap badai yang kita laluin pasti cuman sebentar aja. Dan saya yakin teman-teman bisa bertahan di sana dan juga keluar menjadi pemenang. Saya yakin manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang kuat, makhluk yang spesial, makhluk yang bisa mengatasi masalah. Kalau kita lihat dari dulu, manusia sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib, inovasi-inovasi yang luar biasa. Bahkan mungkin dulu yang kita tidak pernah berpikir ada traveling, jalan-jalan keluar angkasa, sekarang itu sudah mungkin untuk traveling atau jalan-jalan keluar angkasa. Jadi nggak ada yang terlalu mustahil, dan saya rasa semuanya ide kreativitas itu timbul gara-gara masalah. Dan saya yakin teman-teman juga ketika ada di situasi seperti ini, pasti ide-ide kreatif itu dirangsang untuk memberikan atau berinovasi dengan cara yang baru, tidak mengikuti cara konvensional yang lama. Nah, buat teman-teman yang mungkin stres atau marah dan sebagainya, saya ada beberapa tips buat kita semua supaya ketika kita mungkin ngalamin situasi yang gak enak ya, PPKM ini, kita mungkin khawatir, kita mungkin stres, kita mungkin banyak pikiran ya, gimana nanti kuliah gua, gimana gua nanti untuk ada mungkin yang sedang mengumpulkan untuk uang untuk pernikahan, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin acara keluarga dan sebagainya yang akhirnya terdampak. Saya ada buat tips teman-teman supaya mungkin ini bisa membangkitkan gairah dan semangat teman-teman. Apa tips yang kita mau bahas hari ini? Yaitu ingat-ingat ya kata-kata ini. Mi gaib pakai T di belakangnya, BT. Mi gaib. Ya, mi gaib.
Nah, apa tuh kepanjangannya mie gaib ini? Nah, yang satu adalah mie-nya itu mencari informasi. Nah, pemerintah saat ini bukan hanya memperpanjang status PPKM, tapi melalui Pak Luhut bin Sarpanjaitan menyampaikan juga bahwa pemerintah melakukan atau memberikan atau ingin mempercepat insentif penurunan bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat, untuk teman-teman yang mungkin terdampak gara-gara PPKM ini, mungkin usahanya, mungkin pekerjaannya, mata pencahariannya dan sebagainya, mungkin ada terdampak. Nah, Pak Luhut sudah berjanji ingin mempercepat. Nah, mencari informasi ini maksudnya apa? Nah, teman-teman mungkin harus mencari informasi secara detail apa yang dibutuhkan, syarat apa yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan tersebut bagi memang teman-teman yang mungkin membutuhkan hal itu. Dan saya yakin kalau kita punya informasi yang tepat, kita dapat informasi yang tepat, kita bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, ini tips yang pertama, mencari informasi. Yang kedua, gai. Gai ini maksudnya apa? Gali ide-ide baru. Artinya gali sumber informasi, ide-ide yang baru yang dulu mungkin kita berjualan gitu, taruh ke etalase toko dan sebagainya yang mungkin orang lain lihat, orang lain datang makan di tempat. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang terdampak ini mungkin harus mencari ide baru, inovasi baru, gimana cara memarketingkan produknya, gimana cara memarketingkan produk yang mungkin teman-teman ada. Mungkin itu melalui YouTube, TikTok, mungkin itu melalui IG, mungkin melalui Twitter, atau mungkin Google Ad dan sebagainya. Artinya kita harus belajar menggali ide. Dan saya yakin kalau kita belajar dan mau melihat, dari sisi yang berbeda dari masalah atau problem yang kita hadapin, ini membuat otak kita merangsang otak kita untuk berpikir out of the box. Dan saya yakin kalau misalnya teman-teman mencari informasi atau menggali informasi, pasti mendapatkan informasi atau cara-cara yang mungkin kita belum pernah pikirkan sebelumnya. Dan mungkin siapa tahu dengan cara-cara tersebut kita bahkan bisa melahirkan inovasi, bahkan mungkin kesuksesannya berlipat kali ganda. Who knows? But worth to try. Tips yang ketiga, yang berikutnya adalah gaib. Yaitu berubah. Artinya apa? Pandemi ini mengajarkan satu hal yang besar buat kita, yaitu kita merubah segala tatanan hidup kita yang tadinya kita mungkin harus ketemu, salaman, pelukan, cium dan sebagainya. Ini membuat kita jadi mulai berbeda bahkan cara kita berinteraksi dengan yang lain yang mungkin dulu tidak pernah zoom-zooman, meeting online dan sebagainya ya, kerja dari rumah yang terus-terusan itu nggak pernah atau mungkin jarang. Nah, ini membuat sesuatu yang berbeda, mengubah semua tatanan hidup. Apa yang kita tahu, cara-cara yang konvensional ini mengubah semuanya. Ada satu quote yang menarik, sesuatu yang pasti terjadi di bumi ini adalah perubahan. Artinya hanya perubahan yang selalu pasti akan terjadi di muka bumi ini. Kalau misalnya teman-teman lihat HP yang teman-teman pakai, pasti ada evolusi. Dari tahun ke tahun ada fitur yang baru, keluaran terbaru, seri terbaru yang nggak pernah berhenti-berhenti. Apapun yang kita pakai itu biasanya selalu ada keluaran terbaru. Karena memang perusahaan berusaha berinovasi supaya tidak ketinggalan. Nah, salah satu cerita yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga, mungkin saya mau mengulanginya, yaitu cerita tentang Nokia dan juga BlackBerry. Di mana saat itu mereka adalah penguasa pangsa pasar handphone. Mereka dengan nyamannya bertengger di di posisi juara 1 dan juga runner up. Mereka begitu terlena, akhirnya datang iPhone pelan-pelan merubah semua cara kita yang secara konvensional memakai HP, yang mungkin waktu itu kita pakai keypad gitu ya. iPhone merubah, tidak mempunyai keypad dan BlackBerry waktu itu mentertawainya. Nokia juga waktu itu tidak percaya dengan ide-ide iPhone yang mereka lakukan, yang mereka pasarkan. Mereka bilang ini nggak mungkin hidup, ini akan mati. Tapi ternyata kita lihat pasar menyukai sesuatu yang berbeda.
Artinya dan akhirnya kalau kita melihat saat ini iPhone memegang juga pangsa pasar yang luar biasa. Ya, artinya perubahan itu memaksa Nokia dan juga BlackBerry turun dari tahta mereka. Karena mereka tidak berpikir perlu untuk berubah. Nah, pandemi ini mungkin mengajarkan kita satu hal, yaitu kita harus berubah. Berubah berarti keluar dari zona nyaman. Berubah berarti kita harus kita meninggalkan nilai-nilai yang lama kita. Kita mungkin mengadopsi cara-cara yang baru. Kita mungkin belajar hal-hal yang baru. Mungkin kita males dulu ya untuk belajar, tapi sekarang kita mungkin dipaksa untuk belajar, mengadopsi tren dan sebagainya untuk kita bisa berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Dan saya yakin kalau misalnya kita saat ini mau berubah, dan saya yakin kita tidak akan ketinggalan arus perkembangan yang mana kita naik atau race to the top. Dan saya yakin kamu dan saya adalah orang-orang yang akan mampu naik ke atas karena mau berubah. Terakhir, tips yang kelima yaitu T, gaib, mi gaib. T ini adalah tidak fokus, T yang terakhir adalah tidak mengeluh. Artinya apa? Tidak mengeluh, tidak menyalahkan. Kita tahu PPKM ini adalah hal di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengintervensi pemerintah untuk memutuskan apa yang mereka mau putuskan. Akhirnya gara-gara pemerintah memutuskan PPKM, akhirnya kita jadi ikutan stres. Karena ngerasa usaha gua nih kenapa nih begini, kenapa begitu, gua gajinya segini jadi berkurang, atau mungkin gua di PHK gara-gara pemerintah, semuanya gara-gara pemerintah. Kalau keluhan kita tidak membantu kita untuk menjadi lebih baik, kenapa kita harus memfokuskan energi kita untuk hal-hal negatif? Kenapa kita tidak memfokuskan energi kita untuk hal-hal yang positif, di mana kita bisa, hormon-hormon kita ketika kita berpikir positif, gerakan kita positif, tanggapan kita positif, kita mungkin mudah jadi senyum, kita mungkin ringan, kita mungkin jadi tidak takut, kita mungkin jadi tidak stres gara-gara PPKM ini. Artinya kalau kita tidak mengeluh atau menyalahkan hal-hal yang lain gitu ya, dan sebagainya, tapi kita fokus atas apa yang kita bisa perbaikin, yang masih dalam kendali kontrol kita. Kita tidak fokus atas hal-hal apa yang tidak bisa kita bisa kontrol, tetapi kita fokus kepada hal-hal yang bisa kontrol. Ini membuat kita jadi jauh lebih pede. Dan saya yakin teman-teman semuanya pasti bukan menjadi orang-orang yang complainers, tapi menjadi proaktif, orang-orang yang memberikan solusi atau mencari solusi. Tidak hanya stay mengeluh, memarahin pemerintah, memarahin ini, memarahin itu. Wah, ini gara-gara dia nih gue gagal, ini gara-gara dia nih gue gagal, gara-gara semuanya ditunjuk, gara-gara mertua gue, gara-gara perusahaan gue, gara-gara pemerintah, gara-gara Pak Jokowi, gara-gara Pak Ma'ruf Amin, gara-gara Pak Luhut dan sebagainya. Kita ngomel-ngomel semuanya, tapi itu tidak membantu kita menjadi lebih baik. Ngapain? Fokus untuk mengerjakan yang terbaik buat diri kita, produk kita, apa yang kita mau lakukan, usaha kita, atau mungkin kalau kita di PHK, cari. Saya yakin banyak peluang-peluang lain yang kita bisa dapetin kalau kita tidak berhenti di dalam keluhan kita. Ingat 5 poin tadi, mi gaib, dan semoga ini bisa membantu kita menjadi lebih baik di hari-hari berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya dalam seri pertumbuhan dan perubahan bersama saya, Leonardo Ginting. Apabila teman-teman merasa senang, suka, dan ngerasa dapetin sesuatu, diberkatin gara-gara konten ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin komen-komen teman-teman ada topik-topik yang mau dibawakan, yang mungkin itu bisa membuat teman-teman lebih bergairah, lebih bersemangat. Saya akan coba bawakan sebisa mungkin, supaya teman-teman semuanya menjadi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bergairah, orang yang sukses, dan berhasil mempunyai mental yang positif. Dan juga jangan lupa share ke teman-temannya, siapa tahu teman-temannya juga mendapatkan inspirasi, ide, dan juga semangat, antusias dari video yang teman-teman sudah dengar. Sampai ketemu lagi, bye.